Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Insyaallah. Oke, Ustaz sehat, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Gimana nih? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ustaz, Ana tuh punya masalah, Ustaz. Gimana sehat? Masalah gimana? Kita sharing-sharing saja. Ana juga kayaknya dalam menanganan santri juga ada beberapa masalah. Mungkin kita bisa sharing-sharing saja. Oh gitu. Santri Ana agak kurang masalah kebersihan, Ustaz. Jadi satu kamar mereka punya masalah yang susah diselesaikan, yaitu malas piket. Jadi kamarnya berantakan, kamarnya nggak bagus, kelihatannya kotor, kemproh seperti itu, Ustaz. Itu kira-kira kalau menurut antum solusinya seperti apa, Ustaz? Kalau malas berarti itu kan tanda dia itu belum termotivasi atau motivasinya kurang. Itu pertama. Yang kedua mungkin dia itu belum menyadari akan manfaat kebersihan kamar tersebut. Jadi kalau dari saya sendiri itu mungkin kita bisa mulai dari pertama mengambil perhatiannya, mengambil kepercayaannya. Kita bisa ceritakan pengalaman dulu waktu kita sebagai santri, pengalaman ini kamar bersih itu manfaatnya seperti ini. Dan juga kalau kamar bersih itu awal mula dari sebuah kesuksesan atau kenyamanan di pondok. Oh, gitu. Misalnya kita bangun kita nggak pingin hidup segar, hidup enak. Kita kalau misalnya kebersihan kamarnya kotor, berantakan, ada baju kotor di mana-mana, terus habis itu kan otomatis itu bau nggak enak, bercampur antara keringat satu dan keringat dua itu kan campur, akhirnya jadi udara yang nggak enak, bau yang tidak enak. Terus ketika kita di dalamnya apa kita tahan seperti itu. Kemudian kalau kita bangun tidur dengan hawa seperti itu kan biasanya itu mengurangi mood kita. Jadi kita kurang bersemangat. Belum lagi kalau misalnya bakteri baju itu nempel di kasur, kemudian itu yang menjadi gatal-gatal. Apakah kita mau? Kan kalau misalnya kotor kan seperti itu. Tapi kalau misalnya bersih, aroma enak, bangun tidur kita fresh, kita terhindar dari penyakit kulit, itu kan jadi lebih enak. Jadi kita sadarkan dulu ya, Ustaz. Kita sadarkan terlebih dahulu. Kalau misalnya sudah sadar, oh ya, anak nggak mau semangat anak berkurang, anak nggak mau kena penyakit gatal-gatal. Nah itu ya kunci mulanya itu seperti itu, kebersihan. Seperti itu sih. Kalau antum punya masalah apa, Ustaz? Kalau anak itu dari masalah keterlambatan di pagi hari itu, beberapa santri di kami itu mereka banyak yang terlambat di pagi hari itu. Yang jadi mirisnya itu mereka habis dari kegiatan subuh, bako subuh, mereka pulang ke kamar, mereka tidur lagi dengan alasan itu. Berarti terlambatnya waktu madrasah? Waktu madrasah, jadi tidur, setelah tidur bangunnya mepet, akhirnya mandi, ya terlambat itu permasalahan yang belum ketemu solusinya di situ. Mungkin antum ada solusi atau ada masukan untuk diterapkan seperti itu? Kalau ini, Ustaz, kalau bangun pagi itu kita sadarkan juga sama, kita sadarkan anak-anak, kita sadarkan mereka bahwasannya bangun pagi itu adalah sebuah keberkahan. Letaknya kesehatan jasmani, kesehatan rohani, kesehatan rezeki pun ada di situ. Jadi memang fase anak-anak ini kan tidak bisa kita langsung bangun pagi. Nah, itu kadang mereka justru malah balik. Harusnya kita lembutin, kita rangkul mereka, kita dampingi, ayo bangun pagi nak. Ini loh, bangun pagi itu seperti ini. Kita bisa zikir, malaikat mencatat amal kita pagi itu, kita udah posisi bangun tuh kayak seger gitu loh. Jadi ya mungkin kita kasih tahu aja, kita rangkul pelan-pelan mereka, kita kita dampingi mereka untuk bisa selama 21 hari untuk tidak tidur selama pagi itu, sembari kita kasih manfaatnya di pagi hari seperti itu. Ya, saya teringat juga ada entah itu pepatah atau apa, ada yang bilang jangan tidur di pagi hari, nanti rezekinya dipatok ayam. Itu karena dipatok ayam itulah. Iya, mungkin kita bisa disadarkan di situ ya anak-anak ya. Benar. Nah, kalau pengen rezeki yang banyak, nggak dipatok ayam,
bangun pagi. Ya, benar. Iya, nanti kalau misalnya nggak bangun pagi, rezekinya dipatok ayam, Nah. hilang rezekinya. Jadi orang sial kalau nggak punya rezeki. Nah, seperti itu. Ya. Mungkin itu Iya. saran dari So, ini memang benar ilmu dan saran yang bermanfaat. Nanti coba akan kami sampaikan ke sama-sama. anak-anak. Anak juga dapat manfaatnya dari antum ini. Semoga sama-sama anak-anak kita tersadar akan kebaikan dan mereka mengejar apa kebaikan tersebut. Seperti Bisa itu. jadi lebih baik lagi ya. Ustaz. Amin, seperti itu. Seperti itu, Ustaz. Syukran Ustaz. Mungkin ini anak ada keperluan lain, saya duluan gitu, Siap, Ustaz. Mungkin lain waktu kita bisa sharing-sharing lagi Siap, terkait problematika. Insya Allah bisa. Ya, syukur, Ustaz. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.